Jadi nanti kru yang menjalankan syuting atau yang editing mereka akan mengerti pas bagian ini, audionya ini, gambarnya apa. Saya atau lanjut ke teknis penulisan naskah ya. Teknis penulisan naskah filler. Ya. Penulisan naskah filler drama. Nah, naskah drama itu pada umumnya didahului dengan sinopsis dan setelah itu ada skrip. Ini saya harap Anda bisa ngelihat ya. Setelah kita buat sinopsisnya, baru kita buat skrip bentuknya audio video. Kemudian audio itu dialognya, video itu adalah penjelasan atau adegannya. Nah, agak berbeda sedikit dengan film pendek. Kalau film pendek itu berupa ada dialog-dialog ya. Saya kasih contoh, kalau film pendek itu mungkin ada perbedaan skrip. Nah, tapi kalau filler karena 1 menitan, biasanya itu ada gabungan dengan host, ada gabungan satu pembawa acara yang akan menyimpulkan gitu. Mungkin saya biasanya membuatnya seperti ini. Saya duluin dengan sinopsis untuk story-nya, kemudian saya pindah ke teknis dalam berupa audio dan video, kolom seperti itu. Nah, penulisan naskah filler non-drama. Kalau yang non-drama itu umumnya langsung bentuknya ada kolom audio dan video seperti ini. Nah, biasanya saya taruh atau message-nya apa di depan, kemudian temanya apa, tentang apanya tadi itu. Ya seperti yang tadi awal, jadi ide pokoknya itu temukan tujuan hidupmu karena Tuhan sudah menentukan tujuan hidup kita masing-masing. Ini tadi yang video atau musik video yang kita saksikan tadi. Nah, temanya itu adalah temanya adalah tentang musik video. Musik video Yosi Project Pop menyanyikan lagu tentang hidup yang bertujuan. Nah, bentuknya seperti itu. Kita nextnya. Nah, cara menulisnya itu kolom audio dan video itu berdampingan. Misalnya di situ di audionya si tokohnya, si talentnya itu akan ngomong apa. Nah, di kolom videonya dijelasin adegannya seperti apa. Jadi maksudnya misalnya di situ ya kita baca, begitupun dengan manusia, Tuhan menciptakan setiap manusia unik. Nah, gambarnya apa? Oh, di situ MS itu medium shot, Yosi dengan background dan foreground berbagai orang lalu lalang. Kemudian yang bawah, dengan tujuan masing-masing dan keinginan sang pencipta adalah melihat setiap ciptaannya berfungsi sebagaimana mestinya sesuai tujuannya. Itu di audionya. Gambarnya apa? Nah, kita lihat di kolom videonya. Medium shot Yosi tunjuk satu dokter. Medium close up Yosi tunjuk insinyur. Medium shot Yosi tunjuk chef. Close up Yosi tunjuk polisi. MCU medium close up Yosi tunjuk pemain basket. Jadi nanti kru yang menjalankan syuting atau yang editing mereka akan mengerti pas bagian ini, audionya ini, gambarnya apa. Jadi kita akan buat syuting itu sesuai dengan list daripada shot-shot yang ada di kolom video. Gitu. Ya, ini naskah audio dan video yang sejajar. Ya, tujuannya agar tim produksi tahu waktu suaranya apa, gambarnya apa. Ya, ukuran shot. Nah, alangkah baiknya ketika teman-teman nulis, itu ukuran-ukuran shot itu juga sudah dicantumkan di skripnya. Supaya apa? Sutradara yang syuting itu juga tahu ukuran shotnya pada waktu nge-shoot itu nanti seberapa lebar. Atau editornya pada waktu dia ngedit, dia sudah paham, oh ini shotnya yang coba dipakai. Gitu ya.
Nah, ukuran shot itu ini saya review secara garis besar aja supaya teman-teman semua mungkin ada yang sudah paham ya. Ada yang sebelah kiri itu adalah long shot. Long shot itu tujuannya memperlihatkan lingkungan sekitarnya. Jadi shotnya agak lebar. Ya. Kemudian yang kedua itu FS itu full shot. Tujuannya memperlihatkan seluruh badan. Ya. Kemudian yang ketiga itu knee shot. Tujuannya memperlihatkan seluruh badan tapi selutut. Ya. Kemudian yang paling kanan adalah MS medium shot. Tujuannya memperlihatkan sepinggang dan seperut. Ya, semakin biasanya ini untuk tujuan semakin dekat kita melihat ke hostnya atau ke orangnya. Kemudian berikutnya adalah medium close up, lebih close up lagi untuk melihat ke orangnya. Tujuannya memperlihatkan wajah sampai sedada. Kemudian yang nomor 2 itu close up. Close up ini tujuannya memperlihatkan wajah sampai sedada bagian atas. Nah, kemudian yang nomor 3 dari kiri itu BCU atau big close up. Tujuannya memperlihatkan wajah saja, konsentrasinya ke wajah. Kemudian yang nomor 4 sebelahnya lagi itu adalah extreme close up. Jadi tujuannya hanya memperlihatkan detail bagian-bagian wajah, misalnya mulutnya aja atau matanya aja gitu ya. Nah sebelahnya lagi itu ada istilah OTS, over the shoulder. Ini tujuannya memperlihatkan dua orang yang berbicara saling berhadapan dan fokus wajah ke salah satu. Jadi supaya ini memperlihatkan bahwa ada orang yang diajak ngobrol, ada orang yang diajak untuk ngomong gitu. Ya. Kemudian yang paling akhir yang kanan itu adalah two shot. Tujuannya memperlihatkan dua orang dalam satu shot. Itu disebut dengan two shot. Nah, ini semua alangkah baiknya kalau dicantumkan juga di naskah. Supaya teman-teman yang di lapangan pada waktu syuting atau editor itu juga memahami, bisa mengerti jalan pikiran Anda. Ya. Kemudian yang ketiga insert. Insert adalah menyisipkan atau menyelipkan sesuatu ke gambar utama. Ya. Yang pertama yang diinsert itu teks. Ya, insert subtitle text. Ini kalau ini bahasa-bahasa ini terserah tim. Itu perjanjian dengan tim. Kalau saya kecenderungan dengan tim itu karena kita jarang ketemu tiap hari ya dengan atau editornya. Jadi lebih baik saya jelasin di skrip supaya dia paham. Jadi kalau kita preview videonya nggak harus direvisi berulang-ulang. Ya, misalnya di sini insert subtitle text, kemudian insert highlight text, berarti menyelipkan kata-kata yang tertentu saja atau semua isi di subtitle dan kata-kata tertentu yang di highlight dibentuk huruf besar. Ya, misalnya di situ hostnya ngomong apa? Ya, gambarnya apa di sebelah kanan. Insert highlight text ketika ujian dan masalah datang. Kita harus tenang agar dapat berdoa. Ya. Kemudian insert subtitle text melalui doa Tuhan akan datang menolong. Jadi prinsipnya apa yang dikatakan oleh host itu kita gambarkan di videonya. Apa saja yang akan diomong, apa saja yang akan diedit gitu. Kemudian yang di bagian kedua, insert moving text atau motion text. Nah, artinya kemunculan teksnya itu ada gerakan, ada movingnya. Kita harus cantumkan juga seperti itu. Ya. Nah, yang kedua adalah gambar dan adegan. Insert itu insert full gambar atau full frame gambar. Menyelipkan gambar yang full menutup tayangan utamanya. Jadi yang misalnya yang di sebelah kiri atas, sebelah kanan atas gambar si hostnya, kemudian diinsert gambar anak-anak di sekolah, gitu. Jadi insertnya seperti itu. Atau insert gambar di kiri, kanan, atas, bawah. Bisa digambarnya di atas atau di bawah. Itu insert gambar dan adegan. Kemudian insert full frame text. Artinya dari host di insert ada full frame, full gambar frame teks ayatnya. Ya. Kemudian bisa juga insert adegan. Insert adegan biasanya ditulis langsung insert dan penjelasan adegan. Kalau adegan berarti sebuah tayangan atau video. Ya, kalau bentuknya adegan berarti tayangan full atau video. Ya.
Ya ini sambil lalu aja, nanti Anda bisa janjian sendiri dengan tim. Ya kemudian ada transisi shot, ada cut to, ada dissolve, ada superimpose, ada fade in dan fade out, ada kreatif atau transition. Ini pun harus kita masukkan di dalam skripnya supaya teman-teman yang di lapangan juga paham. Misalnya itu kita lihat sama-sama yang dicetak tebal. Ya. Di audionya lebih baik mati saja daripada stres mikirin masalah yang numpuk dan enggak selesai-selesai. Nah, di situ ada superimpose subtitle text. Jadi transisinya juga dimasukkan. Kemudian yang di bawah, yang nomor 1 yang di bawah, hostnya bilang stop, jangan coba bunuh diri. Bunuh diri bukan jalan keluar masalah. Nah, kemudian tiba-tiba in frame. Nah, itu kata-kata in frame atau transisinya. Tangan host merebut botol tersebut dan insert botol Baygon dibuang ke ranjang sampah plastik di sebelah meja. Jadi superimpose, in frame, insert, kemudian yang nomor 3 itu juga ada in frame, ada cut to. Transisinya kita tampilkan supaya tim kita, satu tim itu bisa satu paham, satu sepemahaman satu sama lain. Ya, yang terakhir adalah pembabakan. Pembabakan pola berpikir kita itu harus meskipun 1 menit ya, tapi kalau bisa tetap ada 3 bagian. Seperti tadi yang mungkin diajarkan oleh Pak Yun ya. Ada opening, ada body program atau main problem, ada closing atau kesimpulan. Pola berpikir kita harus seperti itu karena orang tuh kita swipe reels. Kadang kalau saya lihat orang-orang enak banget ya, swipe padahal kita syutingnya buatnya susah-susah gitu ya. Nah karena itu opening itu memegang peranan penting, berapa detik ke awal itu yang membuat kita stop dan kita lanjut lihat. Kalau enggak kita akan swipe lagi kan. Karena itu opening itu menentukan biasanya adegan yang action, adegan yang menarik, adegan yang dramatik kita taruh di opening. Kemudian main problemnya itu ada di tengah, di body-nya. Ya. Kemudian setelah itu terakhir adalah closing. Closing itu kesimpulannya. Biasanya saya masukin ayat. Ayat itu untuk close. Atau enggak harus ayat juga, tapi bisa juga kata-kata bijak, kata-kata yang inspirasional itu bisa kita masukkan di endingnya. Kurang lebih seperti itu.